warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Mencari timba di anak darah, di bawah sarang burung tempuan. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Ajeng sebagai Mambang Khayali, Syafa sebagai Putri Hijau, Syakira sebagai Mambang Yazid, Nauza sebagai Raja Aceh atau Sultan Ali Muhayyad Syah, Salwa sebagai Kepala Prajurit, Zizi sebagai Kepala Utusan, Citra dan Yasmin sebagai Pengawal Aceh, Naya sebagai Pengawal Mambang Khayali, Putri dan Felicia sebagai Cendekiawan, Arumi, Khaira, Ayu dan Rahma sebagai Utusan, Syifa dan kawan-kawan sebagai Prajurit Aceh, Tiwi dan kawan-kawan sebagai Prajurit Delhi, Jia sebagai Rakyat, Kila dan kawan-kawan sebagai Dayang, dan juga mereka berdua yang pastinya sudah berperan banyak dalam proses pembuatan drama ini, Bunga Khalisa sebagai sutradara dan Kalila Hafifi sebagai asisten sutradara. Sekian perkenalan singkat dari kami. Mari kita saksikan dramanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikenal dengan Kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi kala itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sulaiman. Raja Sulaiman mempunyai 3 orang anak. Anak pertamanya bernama Mambang Khayali, anak keduanya bernama Putri Hijau, sedangkan anak ketiganya bernama Mambang Yazid. Putri Hijau amat sangat terkenal akan kecantikannya. Berita mengenai kecantikannya telah menyebar ke seluruh penjuru. Bahkan jika ia sedang mandi, bayangannya memantul ke segala arah, sehingga langit berubah menjadi warna hijau-hijauan. Orang tua, saudara, juga rakyat kerajaan Delhi sangat amat menyayangi Putri Hijau. Hal itu pun kerap berlangsung sampai setelah Raja Sulaiman wafat yang digantikan oleh Mambang Khayali. Pada saat itu, tak jauh dari kerajaan Delhi berada terdapat kerajaan Aceh yang diperintah oleh Sultan Ali Muhayyad Syah. Kerajaan Aceh terletak di sebelah utara kerajaan Delhi. Pada suatu hari, Sultan Ali Muhayyad Syah sedang sampai di dalam istananya. Kemudian ia melihat di sebelah selatan langit berwarna hijau-hijauan. Begitu amat sangat terpesona menyaksikan cahaya hijau cemerlang yang sangat amat indah. Baginda Sultan Ali Muhayyad Syah bertanya kepada para pengawalnya, "Cahaya apakah yang berlihat dengan selatan itu? Belum pernah aku menyaksikan cahaya seindah itu." "Ampun Baginda, kami tidak tahu." "Coba panggilkan para cendekiawan, mungkin mereka tahu apa cahaya hijau itu." "Baik Baginda." Para pengawal pun memanggil penasihat kerajaan, cendekiawan dan rohaniwan untuk menjawab rasa penasaran Baginda Sultan Ali Muhayyad Syah. Mereka semua menghadap Baginda Raja. "Baginda memanggil kami? Apakah kalian tahu apa cahaya hijau itu?" "Ampun Baginda, hamba sudah mendengar tentang cahaya hijau itu, namun hamba belum tahu sumber tentang cahaya hijau itu." "Betul Baginda, saya sudah sering melihatnya, namun tidak tahu dari mana cahaya itu berasal." "Kalau begitu, pergilah ke selatan, cari tahu tentang cahaya hijau itu, agar rasa penasaran ini hilang. Pergilah besok pagi." "Baik Baginda." Para prajurit, pengawal, serta cendekiawan menjelajahi setiap negeri Delhi untuk mencari tahu dari mana asalnya cahaya hijau tersebut. Mereka menyamar menjadi kuli agar tidak dicurigai oleh masyarakat setempat, berbaur dengan orang-orang di sana sambil mencari asal cahaya tersebut. "Tuan, bolehkah saya bertanya, apa yang hendak ingin kau tanyakan?" "Apakah Tuan tahu apa cahaya hijau yang memancar di sekitar sini?"
Cahaya itu berasal dari Putri Hijau, putri dari Kerajaan Deli, adik dari Mambang Kayali. Kalau begitu, terima kasih Tuan. Kabar itu belum bisa diterima begitu saja. Namun saat itu juga, rombongan mereka menyaksikan sendiri kebenarannya. Mereka melihat sendiri keindahan itu saat Putri Hijau tengah berjalan-jalan bersama dayang-dayangnya di luar istana. Cantik sekali dia, auranya begitu sempurna. Lihat cahaya jauh itu pasti berasal dari gadis itu. Pasti dia adalah Putri Hijau. Saja dia sangat cantik. Dia adalah seorang putri kerajaan. Kita harus segera laporkan berita ini kepada Baginda. Beberapa minggu kemudian, rombongan itu pun kembali. Kepala prajurit menghadap Sultan Ali Muhayyad Shah untuk memberitahu apa yang mereka saksikan di selatan. Ampun Baginda, cahaya hijau itu berasal dari seorang putri kerajaan Delhi. Namanya Putri Hijau. Cahaya itu adalah pancaran keindahan yang suka ditandingi perempuan manapun. Indah tubuhnya, indah pula hatinya. Semua yang berada dalam dirinya sangatlah indah. Jangan bergurau kau, bagaimana bisa gadis itu memancarkan cahaya seindah itu? Hamba berkata sebenarnya yang mulia. Mendengar laporan itu, Sultan Ali Muhayyad Shah menjadi gelisah. Tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang. Sultan Ali Muhayyad Shah ingin menjadikan Putri Hijau sebagai permaisurinya. Sultan Ali sedang jatuh cinta kepada putri cantik yang bahkan belum pernah ditemuinya. Sultan dari Aceh tersebut ingin segera menjadikan Putri Hijau sebagai istrinya. Aku ingin menjadikan Putri Hijau sebagai permaisuriku. Bawa persembahan yang paling mahal dan paling sulit dicari di jagat raya ini. Persembahkan kepada Putri Hijau dan keluarganya. Katakan, aku mempunyai niat baik menjadikan Putri Hijau sebagai permaisuriku. Berangkatlah kepadanya. Sampaikan dengan benar kepada Putri Hijau. Baik, Baginda. Berangkatlah prajurit Aceh, lengkap dengan berbagai persembahan untuk kerajaan Delhi. Setelah tiba di Delhi, utusan dan beberapa pengawal langsung menghadap Raja Mambang Kayali. Kami utusan dari kerajaan Aceh. Kami diutus oleh Baginda Raja kami, Baginda Ali Muhayyad Shah. Beliau mempunyai niat baik menjadikan Putri Hijau sebagai permaisurinya. Bagaimana mulia? Aku bukanlah seorang raja yang ingin memperturutkan keinginanku sendiri. Aku harus bertanya kepada Putri Hijau terlebih dahulu. Silakan kalian menunggu sembari menikmati sajian makanan yang telah kami siapkan. Mambang Kayali pun mendatangi Putri Hijau yang tengah berada di taman istana mereka. Dengan hati-hati, Mambang Kayali menyampaikan tentang niat Raja Aceh. Dinda tentu telah mengetahui kedatangan utusan kerajaan Aceh. Dinda tentu telah mengetahui juga kedatangan utusan kerajaan Aceh untuk meminang Dinda. Utusan ada di tangan Dinda. Ungkapkan saja apa isi hati Adinda. Kanda mendukung sepenuhnya apapun keputusan Dinda. Sampai kini, dan kebersuci hati Adinda hendak bersama. Sudilah kiranya Kanda mengerti keinginan Adinda yang ingin tetap tinggal bersama Kanda. Tetap merasa Kanda sebagai pengganti ayah Dinda yang telah pergi selamanya. Baik jika itu keputusan Adinda. Mambang Kayali merasa sudah cukup mendapatkan jawaban. Putri Hijau menolak. Sebagai kakak sekaligus raja, ia tentu akan mendukung apapun keputusan Putri Hijau. Mambang Kayali pun mendatangi menteri dari Aceh yang saat itu tengah menikmati hidangan yang disajikan. Maaf, seribu maaf Menteri Utusan Negeri Aceh. Adinda kami, Putri Hijau, belum ingin dipersunting. Walau dia tahu bakal menjadi permaisuri Aceh yang permai dan makmur. Bawa kembalilah segala bingkisan dan persembahan yang telah kalian bawa. Sampaikan pesan ini kepada Baginda Raja Aceh. Benarkah Putri Hijau menolak lamaran raja kami? Demikianlah adanya. Hendaknya keputusan ini tidak membuat kita saling terbelah. Mendapatkan jawaban itu, utusan kerajaan Aceh langsung berkemas dan kembali ke Aceh. Sesampainya di Aceh, menteri langsung menghadap raja, tanpa melebihkan dan tanpa mengurangi. Seluruh perkataan Mambang Kayali disampaikannya. Ampun Baginda, Putri Hijau menolak lamaran Baginda. Apa-apaan ini? Ampun Baginda, kami telah menyampaikan semua yang Baginda perintahkan.
Katanya beliau belum ingin dipersunting. Sampaikan secara langsung kepada Membang Khayali. Serahkan Putri Hijau kepadaku. Jika Putri Hijau tetap menolak, maka perang adalah jalan keluar. Baik, Baginda. Serahkan Putri Hijau kepada kami. Serahkan dia kepada adalah jalan keluar. Tidak bisa, perasaan tidak bisa dipaksakan. Perang pun pecah. Suara gemuruh, jerit kesakitan, maupun zaman sebelum mobil itu terdengar di luar juga Raja Aceh. Pertempuran yang sudah berlangsung berhari-hari itu dilakukan saling memanah, menambah, dan beradu pedang. Anak-anak tanah pun terbang melesat dan jatuh seperti titik-titik hujan. Prajurit Aceh tidak bisa menembus benteng pertahanan Deli Tua yang memanfaatkan rumpun bambu. Alhasil, kerajaan Aceh tetap berada di luar, sama sekali belum bisa masuk. Padahal makanan pun yang menipis. Raja Aceh berpikir keras mencari jalan untuk menembus benteng pertahanan tersebut. Akhirnya, Raja Aceh mendapatkan sebuah ide. Dia memerintahkan prajuritnya untuk melemparkan emas ke benteng pertahanan Deli Tua. Langsung ini pun berhasil. Sesuai dengan keinginan Raja Aceh, emas-emas yang mereka tembakkan memecahkan konsentrasi prajurit Deli Tua. Tidak hanya itu, para prajurit Deli Tua pun saling berebut emas yang jatuh sebagai hujan ke daerah pertahanan mereka. Wah, besar emas berjatuhan. Masih baik. Luar biasa. Ini bagian aku. Sama saja kalian akan mendapatkan bagian. Melihat penghalang terbuka lebar, pasukan Aceh berhamburan masuk ke kota Deli. Mereka juga menembakkan panahnya dan melemparkan peledak. Banyak sekali korban jatuh di pihak Deli. Ketika pasukan Aceh sudah memasuki istana Deli, pertempuran berlangsung tambah hebat. Ledakan berdentuman dari kedua belah pihak. Apakah kita akan menyerah pada musuh? Tidak, kita tidak akan menyerah. Kita akan terus melawan dengan berbagai cara. Ya, kita tidak boleh menyerah. Apakah Anda lupa? Aku memiliki kesaktian mengubah tubuhku menjadi apapun. Aku akan mengubah tubuhku menjadi meriam. Apakah yakin, Yazid? Apakah akan baik-baik saja? Ketiganya pun saling berpegangan tangan. Air mata tampak bergulir di pipi Putri Hijau. Wajah ayah dan bunda kembali terbayang. Mama Khayali dapat merasakan kesedihan Putri Hijau. Jangan bersedih, Dinda. Kanda akan tetap menjaga kalian sebagaimana pesan ayah Kanda. Dengar baik-baik pesan Kanda. Bila Raja Aceh itu menawan Dinda, mintalah padanya sebuah peti. Berbaringlah Dinda di dalamnya selama pelayaran ke Aceh. Lantas, sebelum kapal kalian sampai ke Aceh, mintalah kepada Raja Aceh agar setiap rakyatnya melemparkan sebutir telur dan segenggam beras ke arah laut. Itu saja. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Mbak Khayali pun memeluk kedua adiknya, erat teramat erat. Setelah itu, ia pun terjun ke tengah pertempuran lalu menghilang. Sedangkan Mbak Yazid menjelma menjadi meriam yang tak henti-hentinya menembaki prajurit Aceh. Berjatuhanlah prajurit Aceh. Namun, tidak dapat dipungkiri, jumlah mereka teramat banyak. Daya meriam kian habis dan kikis hingga akhirnya larasnya patah, terpental kuat ke udara. Tinggallah Putri Hijau sendiri di dalam kamar istana berusaha menahan tangisnya. Pada saat itu pula, masuklah Raja Aceh. Ia terpana melihat keindahan Putri Hijau. Kesedihan bahkan menambah daya tarik Putri Hijau. Ada degup kencang di dalam dadanya. Yang ia bayang-bayangkan ini ada di depan mata. Kemelolekan Putri Hijau lebih daripada yang dibayangkannya. Raja Aceh seolah tersihir oleh kecantikan Putri Hijau. Putri Hijau yang melihat keterpesonaan Raja Aceh terhadap dirinya. Pada saat itu pula, ia menyampaikan permintaan sesuai dengan pesan Mbak Khayali. Ibu berbukti, akan kuberikan pada Tuan Raja. Panjang permohonan patut dikabulkan. Apapun yang bisa membuat Dinda senang, sebutkan saja. Berikan aku peti dan biarkan aku berbaring di dalamnya sepanjang pelayaran ke Aceh. Baik, segera akan disiapkan. Itu
luar permohonan pertama, ada permohonan kedua, tetapi nanti tak disampaikan saat kita akan tiba di negeri Aceh. Pengawal, ampun Baginda, buatkan Putri Hijau sebuah peti. Baik Baginda. Tidak perlu waktu lama. Peti kaca pun telah tiba di istana Deli Tua yang sudah porak-poranda. Dengan penuh ketegaran, Putri Hijau berbaring di dalamnya. Selanjutnya, peti tersebut pun diangkut ke kapal Raja Aceh. Tanpa terasa, pelayaran pun hampir selesai. Rombongan kapal Raja Aceh mulai mendekati pantai. Raja melihat kapal-kapal mengibarkan bendera kemenangan. Ini artinya, hajat-hajat mereka telah tercapai. Rakyat berkumpul di pinggir pantai untuk menyambut kepulangan sang raja. Meriam pun ditembakkan sebagai tanda penghormatan atas kemenangan dan kegagahan sang raja. Pada saat itu pula, Putri Hijau mengetuk dinding peti kacanya. Ia ingin mengajukan permohonan kedua. Raja Aceh pun mendatanginya. Sebutkan permohonan keduamu, dan ini harus menjadi permohonan yang terakhir. Perintahkan seluruh rakyat Aceh melemparkan sebutir telur dan segenggam beras ke laut. Baik, semua akan dipenuhi, dan tak akan ada lagi permohonan. Permohonan Putri Hijau ini tidaklah sulit untuk dipenuhi. Dalam waktu singkat, pesan telah sampai kepada rakyat Aceh. Maka, setiap rakyat pun melemparkan sebutir telur dan segenggam beras ke laut. Putri Hijau berusaha tetap sabar. Sambil menangis, ia pun berseru, Wahai Kakanda Mambang Hayali, Raja dan Sakti, pemegang janji paling teruji, datanglah, jemputlah Adinda. Jika Kakanda tak datang, lebih baik Adinda binasa. Beberapa saat kemudian, hujan pun turun. Angin yang kencang badai datang. Ombak setinggi bukit menghantam silih berganti. Lalu menjadi gelap. Kapal-kapal Aceh terombang-ambing dipermainkan gelombang. Tiang-tiang layar berpatahan. Lalu terdengar suara menderu. Keras, sangat keras, mengalahkan suara angin dan hujan. Dari dalam lautan, melesat naga raksasa. Ekornya mengibas kapal-kapal Aceh. Jerit ketakutan, raung kesakitan, menyatu dalam jeruan badai. Putri Hijau memejamkan matanya, menyerahkan diri sepenuhnya pada penentu takdir. Ia tahu Mambang Hayali telah datang menjemputnya. Ia merasakan Mambang Hayali telah menjelma menjadi naga yang menghancurkan kapal-kapal. Di dasar lautan ini, Putri Hijau pun keluar dari peti kacanya. Seketika, Putri berada dalam sebuah istana di dasar lautan. Pada saat itu pula, naga hilang berganti sebagai Mambang Hayali. Disinilah istanamu sekarang, Yunda. Berbahagialah di sini sampai kiamat. Bila rindu, panggil saja Kanda. Kita akan bertemu kembali. Mambang Hayali sempat kembali ke Deli Tua untuk menemui adiknya, Sang Mambang Yazid, yang telah berubah kembali menjadi manusia. Menurut cerita orang-orang dahulu, Mambang Yazid ke istana bersama Putri Hijau dan memulai kehidupan yang baru. Terima kasih atas perhatian.